Sidak Teko. Siaran mendadak ketemu toko. BNN Kabupaten Sleman. Oke, baik Sobat BNN dimanapun berada, kalian berada di seantero Indonesia Raya, di seantero Indonesia Raya. Kali ini jumpa lagi di podcast BNN Kabupaten Sleman, tentunya di program Sidak Teko, siaran mendadak ketemu tokoh. Wah, luar biasa sekali. Kali ini kita siaran mendadak ketemu tokoh, dan tokoh yang akan kita sidak, kita akan ulik bersama di sini adalah beliau Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B di Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Siapa beliau? Beliau adalah Pak Kelik Sutiasmanto. Pak Kelik Sulistianto. Salam sehatan Pak Narkoba. Salam sehatan Pak Narkoba. Lapas Sleman, Prabaji, praktek baik dan terpuji. Prabaji, Prabaji. praktek baik dan terpuji. Nah, ini kita nyun ngapunten ini nek mau saya panggil Pak kok kita kok ya karo aku kita lak rada lagi. Selas ya. Perempuan. Kayaknya cuma beda sekitar 3 bulanan lah kita. Mas ngono ya Pak ya? Nggih, ngoten mawon. Mas Kelik ngono ya Mas. Kula manggile Saya Mbah Darmo Kusumo. Mbah Darmo Kusumo. Mbah Darmo kita ya keduan jarak iki iso 10 kilo. Ya, nggih. Dadi tak undang wae. Napa? Lek Darmo. Lek Darmo, tepuk tangan ya. Lek Darmo. Sebutan baru. Setelah sekian episode ini baru ada yang manggil satu Lek Darmo. Dan beliau adalah Mas Kelik. Mas Kelik. Mbah Darmo. Ngantai keselak aku le guyu. Lek Darmo. Lek Darmo. Mas Kelik. Nggih. Kaya dagelan zaman biyen ya. Iya nggih, dagelan TVRI kali. Oke, iki rada aku keselak tenan iki mau. Sebelum kita lanjut, biar tambah semangat kita seruput dulu Nggih. isi dari Teko di kesempatan hari ini. Monggo Mas. Sabunnya apa? Gitu. Ini apa ini? Sabun Tante Elsa. Oke. Tante Elsa. Nanti kita seruput dulu. Oke, kita seruput dulu. Ya. Yang penting Enak. gelasnya tidak dicuil nggih, Oh siap. Tidak dijual dan tidak dibawa pulang. tidak dikotak-kotak ngoten gelasnya itu. Jebule iki sabun to, Tim. Tak kira iki mau sirup yang gue ngejok ngono. Ternyata sabun. Silakan dijob. Baik, kita akan mengenal lebih jauh. Siapa beliau Mas Kelik? Mas Kelik asli Jogja Mas? Saya asli Jogja lantai 2. Oh Jogja lantai 2. Lantai 2 Gunung WNS. Nggih. Seperti itu. South Mountain City. South Mountain City Jogja lantai 2 alias Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. Terus Mas Kelik menjabat sebagai kepala lembaga pemasyarakatan ya di Cebongan ini. Cebongan. Sudah berapa lama Mas? Untuk menjabat sendiri saya sudah 1 tahun 8 bulan Mas. Ini sudah ya Mas, sudah 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Bukan baru, tapi sudah artinya sudah sejak setahun 8 bulan yang lalu saya melaksanakan tugas sebagai kepala lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sleman yang sebelumnya juga di wilayah Jogja juga Mas. Oh gitu. Saya sebagai kepala rumah tahanan negara kelas 2A Yogyakarta. Walaupun sebentar di sana 7 bulan setengah, kemudian baru Geser pindah ke sini ya. Lapas Sleman. Lapas Sleman ini di Cebongan ini. Mas Kelik ini rada unik ya. Unik ya Mas? Antik ya, ini padha wae sakjane itu. Ya unik kok antik ya. Oke, apa ya dengan terobosan-terobosannya seperti itu? Ada berapa sih Mas Mas Kelik total pegawai di lapas ini Mas? Untuk saat ini pegawai ada 120 orang. 120. Oke, untuk 120 orang yang terbagi dalam beberapa bagian. Khususnya kami yang di pengamanan itu ada 50 orang. Jadi separuh sudah terserap di pengamanan, kemudian di separuhnya lagi terserap di administrasi dan juga di pelayanan-pelayanan. Jadi yang apa? Kemarin saya informasi ya saya tangkap berarti penjara ini medeni loh Pak berarti. Apa kepiye sih Pak? Nah, penjara medeni sebenarnya tidak Mas, karena memang kami itu kan ya tetap melakukan upaya-upaya ya. Dalam artian untuk yang pertama
bagaimana merubah stigma gitu Mas. Dari penjara yang tadi medeni, kami pun juga tidak pungkiri gitu Mas. Artinya penjara yang medeni itu kan karena memang ya sering disuguhkan tayangan televisi. Ya, tayangan televisi. Mergo pengaruh-pengaruh sinetron ngono ya. Ketika apa ditayangkan terkait dengan sinetron perpenjodohan, wah pasti itu yang seram-seram dan perlakuan yang medeni kan. Medeni koyo apa? Ning penjara bayar ngono kan. Penjara bayar, nah itu juga tidak kita pungkiri karena pemberitaan-pemberitaan juga seperti itu. Tetapi di Cebongan ini tidak. Gitu ya. Kami ya berangkat dari awal kondisi-kondisi yang memang kurang baik, terus kami melakukan upaya-upaya dengan program kami, program Prabaji, praktek baik dan terpuji, baik itu dari fungsi layanan maupun pelaksanaan tugas dan fungsi sendiri itu berjalan dengan baik. Dengan program kami, bagaimana kita untuk menimbulkan atau membangkitkan trust kepercayaan masyarakat terhadap lapas, ya kita buka program Narawisata. Itu salah satu apa ya, inovasi ngono ya. Inovasi bagaimana supaya masyarakat itu bisa melihat kondisi real lapas, artinya kondisi lapas yang sebenarnya. Jadi seperti apa atau kondisi lapas, dan saat ini banyak masyarakat yang melihat lapas Sleman ini sebagai lapas yang bumi Mas, artinya lapas seperti di rumah bisa memberikan ketenangan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Begitu. Mas Klik, tadi disampaikan salah satu inovasinya adalah Narawisata ya. Narawisata itu artinya masyarakat bisa datang ke lapas untuk melihat kondisi lapas yang memang sebenarnya. Oke, apakah itu hanya terbatas untuk masyarakat nih yang mohon maaf keluarganya menjadi warga binaan atau masyarakat umum? Tidak, ini itu masyarakat luas. Jadi siapapun itu yang memang ingin melihat kondisi lapas, kami persilahkan. Memang kami itu kan secara pintu memang tertutup Mas. Gitu. Tertutup, tergembok, pintunya dhuwur, gede, tebel kan seperti itu. Tetapi secara sistem kami terbuka. Karena kami juga lapas Sleman ini tidak seperti apa yang disampaikan oleh sinetron tidak seperti apa yang diceritakan oleh sinetron bahwasanya lapas yang memang tadi disebutkan adanya yang bayar, kemudian lapas yang menyeramkan, tidak seperti itu. Karena kami di dalam itu kan juga melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya produktif nih Mas. Contoh kami dari kegiatan kerja itu membuat sabun ini contohnya Mas. Sabun iki sing mau. Sabun sing tak kira sinetron iki. Tante Elsa namanya Mas. Tante Elsa. Tante Elsa itu tangan terampil edukasi lapas Sleman adaptif. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pendidikan kepada warga binaan. Ini semua hasil karya warga binaan. Ini hasil karya warga binaan. Termasuk ini namanya kentongan ukir miniatur sebagai souvenir yang kami brand dengan saat ini sedang kami daftarkan merek nih Mas, itu Kanata. Kanata apa itu Pak? Kanata itu Pak? Karya narapidana tahanan. Nah itu secara filosofi Jawanya konoto Mas. Artinya Kanata, konoto. Kita diperintahkan untuk menata. Kita diperintahkan untuk menata. Kemudian juga masih banyak brand kami juga, termasuk kaos kami ada C148. C148. Apa itu Mas? Itu artinya cebongan. 148 itu kami ambil dari surat Al-Baqarah 148. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, itulah yang mendasari kami untuk bisa membuat program Prabaji. Nah, ini praktek baik dan terpuji. Nah, ini salah satunya keunikan. Yang rada nyentrik apa Pak? Antik itu. Antik Mas. Antik dan unik ini. Nah, termasuk taplak ini Mas. Taplak ini juga batiknya dari warga binaan. Ini juga ini. Kaos-kaosnya seperti itu. Itu iya. namanya Wastra Gama Kanata. Jadi batik wastra atau jumputan dengan pewarna alami yang kami kerjasamakan atau di bawah asuhan dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Ini juga diperjualbelikan atau itu gimana? Diperjualbelikan. Gitu. Berarti ada showroomnya Pak? Ada showroomnya. Kami showroom ada satu di dalam lapas, yang kedua di mall pelayanan publik, ataupun juga melalui media sosial kami untuk jualan itu. Dan tentunya dari
warga yang mengerjakan ini mendapatkan premi, Mas. Premi ataupun juga itu keuntungan daripada mengerjakan ini. Jadi 50% daripada keuntungan penjualan ini adalah untuk warga binaan. Warga binaan. Jadi mereka walaupun di dalam lapas tetap bisa untuk nempur beras di rumah. Oh, oke. Berarti Bisa tetap untuk nukoke bukune anake yang sedang sedang sekolah. sekolah. Berarti tetap iso memberi nafkah ngono ya, ya Mas ya. Bisa memberi nafkah. Kalau ini tadi kok ada macam-macam, ono sabun, ono berarti memang di dalam itu ada beraneka macam bidang pekerjaan yang Banyak, Mas. Jadi pertama tadi sabun nggih. Tante Elsa kami kerjasamakan dengan PT Momo Nusantara. Nggih, kalau ini lebih pada kayak teknik Ini kayu-kayu gitu. Teknik kayu dengan limbah nggih, Mas. Artinya limbah kayu kita konsepnya 3R tadi, reduce, reuse, recycle. Artinya kita menggunakan bahan-bahan dari kayu yang memang itu bisa kita buat untuk bernilai ekonomis. Dan ini pesanannya sampai Malaysia, Mas, ini. Oh, sudah Sampai Malaysia itu. ekspor juga toh. Nggih. Oh, luar biasa Jadi, sekali ya. dari program Narawisata itu kemarin dari pihak penyedia travel nggih, Mas, artinya menjadikan Lapas Sleman ini sebagai destinasi. Salah satu destinasi. Kemarin dibawalah itu wisatawan mancanegara ke sini dan melihat hasil karya daripada warga binaan dan akhirnya Akhirnya mereka tertarik order. membeli. Sudah berapa kontainer, Pak? Kalau kontainer belum, Mas. Oh, Kalau belum. hitungannya baru pieces. Baru 100 pieces. pieces untuk ke Malaysia. Luar biasa sekali. Ya, dan juga ada yang ke Bali juga. Ke Bali juga. Bali Iya. juga. Selain itu, Mas, di dalam juga kita mengerjakan pengerjaan yang sifatnya konstruksi, nggih, kerjasama dengan Institut Teknologi Pendidikan dan Pelatihan Indonesia. Dari hasil pengelasan, kemudian dari hasil mereka kegiatan-kegiatan terkait dengan teknik-teknik nggih. Olahan perkabelan logam dan nggih. nggih, besi Nah, kayak inilah gitu. hasilnya untuk pengelasan ini kita aplikasikan ke motor. Oh, ini propertinya juga hasil itu. Iya, asli nggih. Montor banter itu, Mas. Montor artinya dibuat dengan montir tahanan dengan bahan terbatas nih. Jadi montor banter itu montor banter. Ini juga Mas. Nah, ini meong prabaji, Mas. Meong prabaji. Ini jenenge meong ini. meong apa Mas meong iki? Meong ini artinya memanusiakan orang. Meong, memanusiakan orang. Orang dengan praktek baik dan berpuji. Ini juga hasil karya warga saudara-saudara binaan. warga binaan. Tenan. Warga binaan. Tenan. Nah, tentunya semua upaya itu tidak lepas daripada peranan seluruh pihak, Mas. Dan salah satunya adalah BNN Kabupaten Sleman. Oke. Kita tidak akan pernah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif tanpa adanya peranan daripada BNN Kabupaten Sleman. Oke, Mas. Oke. Jumlah warga binaan kami, Mas. Berapa? Ini ada 300 orang. 300 orang. Nah, 300 orang dengan berbagai perkara tindak pidana umum. Tetapi mereka melakukan tindak pidana selain untuk yang mencukupi nafkahnya, juga mereka memiliki kecenderungan atau habit untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang maupun minuman keras. Mereka tidak akan bisa, Mas, untuk melakukan hal yang positif atau mungkin berkreasi kalau memang tidak sembuh. Nah, kami ini dengan BNN Kabupaten Sleman dalam 1 tahun ini setiap minggunya melaksanakan program rehabilitasi pemasyarakatan, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Oke, itu adalah salah satu upaya ya Mas Geli dalam P4GN pencegahan itu untuk pemberantasan. P4GN lain lagi, Mas. Oh, lain lagi. Lain lagi dari P4GN kami melakukan kegiatan bareng ini, Mas. Jadi kegiatan penggeledahan kamar hunian. Oh, salah satu bentuk antisipasi Bentuk itu. antisipasi untuk masuknya barang-barang terlarang khususnya narkoba dan juga tes urin. Jadi Bagi seluruh tahanan narapidana maupun warga binaan kita tes urin semuanya. Selain itu juga dilakukan juga upaya preemptif dengan melakukan edukasi-edukasi, Mas. Ya. Jadi yang pertama itu dengan public campaign yang dari BNN itu datang mengedukasi
kami petugas mengedukasi tahanan narapidana dan bahkan berbaur dengan keluarga tahanan narapidana, Mas. Iya. Nggih, ini saya ngombe dulu nggih. Monggo sambil di anu. Jadi teman-teman itu tadi adalah beberapa yang inovasi yang dilakukan oleh Mas Klik selaku kepala di Lapas Cepongan ini. Terus ada satu lagi nih yang agak unik ini. Mas Klik ini kan seneng musik ya, Mas ya? Nggih. Seneng apa? Ya, saya penyumbang lagu saja. Penyumbang lagu. Dari sumbang, tetapi dari penyumbang lagu itulah saya berupaya untuk berkreasi bersama teman-teman warga binaan. Kami punya jeruji band, Mas. Warga binaan? Warga binaan. Ada yang main musik? Ada yang main musik. Namanya apa, Mas? Jeruji band. Jeruji band, apa kuwi kok? Jera, berubah, terpuji dan tidak bandel. Oh, agak jenenge kok. Nah, Jeruji. saat ini sudah Ono apa? Ono nih. Ini. Tim, tolong kasih tim. Nah, Wih, gotongan kursinya dulu. Ini ada Mas Kris ini. Sobat BNN. Sorry. Nah, oke, ini Mas Kris. Mas Kris, salam sehatan Pak Narkoba. Salam sehatan Pak Narkoba. Praktek baik dan terpuji. Mas Kris ini adalah salah satu warga binaan ya, Mas ya. Di Lapas Cepongan ini yang istilahnya diulik ya. Di Kemuna sama Mas Lilit menjadi sama-sama belajar. personil Jeruji Band. Berapa personilnya? Saat ini untuk personil aktifnya kita ada 7 orang. 7 orang. Saya sendiri di bagian vokal sama keyboard ya. Masih ada 6 teman lagi ya, di gitar, juga di bass, di drum, gendang juga kita punya. Oh, jadi full band gitu ya? Full band ya gitu ya. All genre kita bisa. Oke. Mas Kris, Siapa? asli Jogja? Papa saya asli Banyuwangi, Jawa Timur, ibu dari Medan. Oh, dari Medan. Sudah berapa lama ini, Mas? Kris jadi Sudah warga binaan? 2 tahun ya. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Mau nambah? Gimana gitu? Takon itu. Nggih, Iya. betah yo. Nambah-nambah sedikit enggak apa-apa. Tapi artinya nambah produktif. Nambah produktif. Mas Kris, gimana Mas Kris? Bisa disampaikan nih, sih Pak Kli orangnya bagaimana sih? Kalau bicara Pak Keli, ya beliau ini saya pikir dari kacamata saya sebagai warga binaan, beliau ini tokoh yang memang di awal saya tadi coba ngikutin agak medeni ya bahasa Jawanya. Medeni. 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 Itu medeni bagi kalangan yang memang tidak ingin berubah atau tidak punya karya atau produktif, tidak punya sesuatu yang bisa dikembangkan. Ketika beliau menemukan saya juga nggak langsung bisa nyanyi sebagus itu juga, Pak. Jadi ada beberapa proses beliau ajak saya. Saya potong dulu. Berarti Mas Kris ini kan sudah 2 tahun, sedangkan Mas Kli kan menjabat di sini baru 18 bulan. 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Berarti dulu sebelum ada Mas ini belum ada? Belum, musik masih belum. Oh, oke, lanjut. Ketika beliau Pak Kli datang ke Lapas Sleman, beliau langsung banyak bikin perubahan dan pembinaan, terutama di bidang musik. Ya. Dan ada perekrutan di setiap blok-blok dan saya kesaring. Nah, di situ kita Audisi lah, Mas. Oh, diadakan audisi gitu. Audisi. Oh, keren juga ya. Jaringan minat dan bakat itu. Nah, saya ditemukan, terus bakatnya di mana? Saya bilang saya bisa nyanyi, saya bisa keyboard. Sejak saat itu hingga sekarang, dia selalu membina dan kita selalu kerja bareng untuk mengasah kemampuan Oke. apa yang dimiliki masing-masing personal di Jeruji Band. Dan alhamdulillah kita sudah akan segera launching album kita. Begini. Kita sudah punya album. Sing nyiptake sapa? Itu Yang ada nyanyi 10 yang lagu ciptaan Pak Kris Lustianto semua dan kita Keren nih. bersama Jeruji Band dulu. Ya, iseng-iseng aja, Mas. 10 lagu. 10 lagu. Ono gitar lagi. Ya, coba nanti tolong tim ya, siapin gitar ya. Nanti kita mau coba dengarkan salah satu lagunya ya. Boleh minta tolong ya nanti dicarikan gitar. Sini dulu loh, kamu jangan keluar dulu. Saya kita rotok nyanyi gini. Kok iso? Kepala lapas nyiptake lagu. Ini waktunya ya apa, Pak?
Mas? Ya, kalau mencipta lagu itu Thomas, sebenarnya tidak butuh waktu. Artinya ketika kita pengen saja, ketika kita pengen atau mungkin dapat moodnya. Jadi setiap lagu itu punya kenangan. Ya kayak ketika Contohnya nih, lagu apa nih? Lagu Prabaji ya. Ketika lagu Prabaji kita sedang melihat orang ngayak pasir saya Mas itu. Ngayak pasir itu mereka bagaimana berjuang untuk menghidupi keluarganya. Mereka melakukan hal yang baik dan terpuji. Oh itu bisa saya Terinspirasi dapatkan. hanya dari orang yang Orang ngayak pasir. ngayak Mas, pasir. itu. Oke. Terus kemudian lagu Ladira nggih. Lahir di penjara, Ladira Melati, lahir di penjara menata lagu dan hati itu saya sedang makanin ayam Mas itu. Ya Allah. Sedang makanin ayam. Dia orang ngirik pasir jadi lagu. Sedang makanin ayam itu saya lihat ayam itu sebagai contohnya orang yang sabina. Ketika mereka tidak kita kasih pembinaan, ya kesannya akan seperti ayam saja yang terkurung seperti itu. Luar biasa sekali sih, oke. Yo. Waduh, iki. Wah, ana gitare juga iki. Iki, cepet. Sebelum di pembicara kelas. Itu di kami kan melangkah. Kami kan melangkah untuk hapus segala salah, terlahir kembali dari bumi Prabaji menjadi pribadi yang baik dan terpuji. Hasan Hawi pemilu hidup dan matiku, ampuni segala dosa, salah dan hilaf hamba, jauhkan neraka, berikan hamba surga. Itu sekilas ya, sekilas ya. Wah, ada 9 lagu yang lain, luar biasa sekali. Oke, Mas Klik dan juga Mas Krisdi, di akhir kebersamaan kita ini di Sidak Teko episode kali ini, boleh dong disampaikan pesan-pesan buat sobat-sobat BNN dimanapun yang berada agar terhindar dari narkoba. Kita mulai dari Mas Klik dulu. Matur nuwun ledar nggih. Ledar. Matur nuwun ledar. Intinya saya cuma berharap untuk semuanya, seluruh generasi nggih. Karena narkoba itu tidak hanya menyerang untuk generasi yang tua, bisa dimulai dari anak-anak, remaja, orang tua, apapun itu jenis kelaminnya, mau laki-laki mau perempuan, apapun itu suku atau kastanya. Tentunya kita harus hindari, kita harus jauhi, kita harus bisa hidup sehat tanpa narkoba. Oke. Next, Mas Chris. Siap. Ya, dari saya mungkin bagi teman-teman yang mungkin sedang mengalami pembinaan atau di lembaga pemasyarakatan narkotika yang sudah kena hukuman, ya tetap bersabar, tetap kita hindari. Semoga ini menjadi akhir dari perjalanan kesalahan kita dan siap menjadi manusia terbaru untuk di luar sana. Dan juga bagi teman-teman, saudara, keluarga yang di luar sana, jangan sekali-kali sentuh narkoba. Yes. Narkoba akan membahayakan hidup. Jangan sama seperti kami. Amin, Semangat amin. dan hidup tanpa narkoba. Oke. Thank you, Mas Chris, Mas Klik, terima kasih. Wah, nyun ngapunten ini sudah disidak. Jadi Saya sidak Teko matur dari nuwun, BNN. Hidup sehat. Saya bener. Wah, sorry Mas. Sini. Wah, ini penting ini. Titipane dari Pak Teguh ini nanti. Nah, Mas Klik. Ada kenang-kenangan. Boleh dibuka? Wah, kita buka nih Muka- pas muka-muka dari sedeng. Sidak Teko. Inspeksi mendadak ketemu tokoh. Nggih. Mudah-mudahan ini menjadi suatu bentuk petanda bahwasanya kami sama-sama bersama dengan BNN Kabupaten Sleman melaksanakan tugas untuk P4GN. Ya, dan yang jelas Prabaji tadi apa Pak? Lapas Sleman, Prabaji, praktek baik dan terpuji. Oke, terima kasih.
Muga-muga sedeng, Pak. Matur Belum nuwun. ditunggu. Ini L toh, berarti Lombok. Lombok. Baik, Sobat BNN, demikian tadi obrolan kita dengan Mas Keli, Kepala Lembaga Pemasyarakatan di Cepongan, Sleman, Yogyakarta. Dan kita akan jumpa lagi di episode-episode mendatang, tentunya dengan tokoh-tokoh yang lain. Tetap mari kita bersama, karena tidak hanya BNN aja ataupun yo semua harus bergerak. Nanti tidak lapasnya penuh ya Pak yo. Mari kita bergerak bersama, memutus rantai peredaran gelap narkoba untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Saya Darmo Kusumo, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di episode mendatang. Tetap di Sidak Beko, siaran mendadak ketemu tokoh BNN Kabupaten Sleman. Oke, sampai jumpa.